Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa berwasiat kepada diri kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kehadiran Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khutbah kita tentang pisahkanlah yang hak dan yang batil. Firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qul idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Telah datang yang hak, lenyaplah yang batil. Lalu Allah menurunkan Al-Qur'an Al-Karim, wa nunazzilu minal Qur'an shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian tidaklah mendapatkan apa-apa bagi orang yang zalim. Wa ma liz-zalimina illa khasar. Orang zalim tidak mendapatkan apa-apa kecuali kerugian. Kaum muslimin yang berbahagia, memisahkan yang hak dengan yang batil. Misalnya dalam pemikiran saja, ada pemikiran yang hak, ada pemikiran yang batil. Pemikiran yang hak itu mendapatkan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan pemikiran yang batil yang terjadi penyimpangan, bahkan kadang-kadang bertentangan dengan
Al-Quran dan Sunnah. Maaf kaum muslimin yang berbahagia, saat ini ada orang sarjana, profesor, doktor dalam bidang Islam, katanya laki-laki boleh kawin dengan laki-laki. Kemudian orang muslim boleh menikah dengan non-muslim. Namanya nikah lintas agama. Dibuatnya satu fikih, namanya fikih lintas agama. Ini bukan memisahkan antara hak dan batil, tapi mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, atau memakaikan yang hak kepada yang batil, kemudian yang batil dipakaikan kepada yang hak. Akibatnya rusaklah agama ini akibat pemikiran yang campur aduk, yang tidak memisahkan hak dan batil itu. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dinyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yabqi alimun ittakhazan nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tidak akan mencabut ilmu agama dari manusia dengan tiba-tiba, tetapi Allah mencabutnya dengan mematikan orang alim ulama. Apabila orang alim ulama ini mati atau dimatikan, atau pemikirannya yang dimatikan, fungsinya yang dimatikan, apa itu terjadi? Orang-orang yang bodoh akan diangkat menjadi pemimpin masyarakat. Tatkala orang-orang jahil itu menjadi pemimpin, lalu diminta fatwanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka dia memberikan keputusan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan agama. Dallu wa adallu, akibatnya dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, cobalah kita lihat saat ini. Sudah 2 tahun bangsa Indonesia tidak naik haji. Kesalahannya di mana? Fatwanya dari siapa? Kalau orang-orang jahil yang mengambil keputusan akan merugikan masyarakat. Dallu wa adallu. Kemudian dana haji yang dipakai untuk di luar keperluan keagamaan, itu jelas hal-hal yang menyimpang dari aturan agama. Nah, kalaulah pengambil keputusan orang-orang berkuasa tidak berdasarkan ilmu pengetahuan agama, akhirnya kita bisa tersesat. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, beberapa bulan yang lalu ada peraturan yang membolehkan penanaman modal atau investasi dalam hal minuman keras, sehingga pengusaha di seluruh provinsi di Indonesia bersiap-siap membuat pabrik minuman keras. Modalnya kecil, untungnya besar. Yang rusak adalah masyarakat yang berada di seluruh Nusantara. Terjadi demo di setiap provinsi bahwa menurut penelitian minuman keras itu telah membunuh manusia setiap provinsi 1 orang 1 hari. 1 orang 1 hari paling kurang, kadang-kadang ada sampai 21 orang 1 hari. Terjadi di daerah-daerah Papua, daerah NTT, di Medan, dan banyak daerah-daerah lain
yang minoritas muslimnya, yang mayoritas non muslim. Mereka mati disebabkan karena minuman keras. Akhirnya peraturan yang membolehkan investasi dalam minuman keras itu dicabut. Alhamdulillah. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Semakin lama, semakin hari, semakin lama, semakin banyak orang-orang yang berkuasa melanggar aturan agama dengan bermacam-macam cara. Karena itu orang alim harus tampil ke depan. Seandainya orang alim yang punya pengetahuan membiarkan saja, maka orang alim itu pun akan disiksa oleh Allah. Karena mendiamkan itu berarti setuju. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, bukankah di dalam hadis dikatakan qulil haqq walau murran. Dalam hadis yang lain dikatakan walau kana murran, katakan yang hak sekalipun pahit, baik pahit bagi yang menyampaikannya maupun pahit bagi yang menerimanya. Yang benar harus ditegakkan, yang batil harus dilenyapkan. Di dalam ayat itu tadi, di dalam surat Al-Isra, surat Bani Israel dinyatakan, wa qul idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, katakanlah apabila yang hak telah datang maka yang batil harus lenyap. Di dalam ayat lain dinyatakan kamu adalah sebaik-baik umat, kamu umat yang terbaik. Yang bagaimana umat yang terbaik? Umat yang terbaik itu mengajak, menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar. Dalam hadis dinyatakan man kana, siapa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi kadzalika ad'aful iman. Apabila melihat orang membuat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Bisa dalam artinya tangan secara harfiah, bisa tangan dalam artian majazi, artinya kekuasaan. Bagi orang yang berkuasa, cegahlah kemaksiatan itu dengan kekuasaan. Fa illam yastati', jika tidak mampu, cegahlah dengan lidahmu. Baik lidah dalam artian harfiah maupun lidah dalam artian majazi, baik dengan lidah kita sendiri ucapan nasihat maupun melalui perundingan-perundingan yang tidak langsung atau tulisan-tulisan yang dapat memberikan nasihat tentang itu. Jika itu juga tidak memungkinkan, berdoa di dalam hati, semoga orang berbuat maksiat itu taubat, ingat akan kesalahannya. Tapi doa itu jalan terakhir itu selemah-lemah iman. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, yang sedang marah sekarang ini perbuatan munkar adalah perjudian melalui HP, perjudian online melalui laptop, perjudian melalui internet. Ratusan juta anak-anak muda menghabiskan uangnya melalui perjudian melalui internet dengan bermacam-macam cara permainan game yang semuanya merusak otak, merusak ekonomi, merusak akhlak terhadap orang tuanya karena dia melawan kepada orang tuanya, meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Perbuatan-perbuatan seperti itu berkembang terus sejalan dengan perkembangan teknologi. Karena itu orang tua-tua jangan buta teknologi. Lihat apa yang sedang dilihat di HP. Boleh jadi gambar porno, boleh jadi judi online,
boleh jadi permainan-permainan yang mubazir, yang menyebabkan orang gila. Bahkan sekarang santet dan ilmu teluh bisa disalurkan melalui HP. Permainan-permainan hipnotis dan membungkam orang dengan gendam namanya bisa melalui HP. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak kuatlah pendirian kita dalam bidang akidah, tidak kuat pertahanan kita dalam bidang spiritual, kita bisa digulung oleh ombak zaman yang menggila-gila saat ini, di mana orang meninggalkan akidahnya, meninggalkan syariat agamanya, akan digulung oleh ombak lautan dunia yang begitu besar, yang didukung oleh kekuatan dajjal, jin dan syaitan, yang semuanya memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan hawa nafsu dengan segala macam cara. Semoga kita terhindar dari yang demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghidar wa ashkuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Faqala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, gelombang maksiat dan pemurtadan begitu kuatnya saat ini. Seandainya pertahanan di dalam keimanan kami di kalangan generasi muda kaum muslimin seandainya tidak kuat, pasti mereka hanyut dan runtuh digulung oleh gelombang zaman yang tidak menentu ini. Menjelang datangnya Dajjal, menjelang akhir zaman, begitu kuat godaan syahwat naluri duniawi, banyak orang melupakan kehidupan akhirat. Karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kaum muslimin seluruh dunia. Kami bertanding melawan orang-orang kafir. Berilah perlindungan dari racun dan virus yang akan membinasakan kaum muslimin. Engkau sajalah yang maha pelindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu istajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.